Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswan Andika Daulay dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan NIM 24030653. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses sintetis pada telur. Yang pertama itu adalah proses sintetis pada kuning telur, yang dimana sintetis kuning telur dimulai dari hati ayam petelur saat ayam memasuki masa produksi. Hormon estrogen meningkat dan merangsang hati untuk memproduksi senyawa utama kuning telur, yaitu vitellogenin dan very low density lipoprotein atau VLDL, bersama dengan berbagai vitamin, mineral, dan pigmen. Setelah terbentuk, senyawa-senyawa ini dialirkan melalui darah menuju ovarium. Di ovarium ini, folikel telur yang sedang berkembang menyerap vitellogenin dan VLDL melalui proses endositosis. Penyerapan ini terjadi secara bertahap setiap hari, berbentuk kuning telur dalam lapisan konsentris yang mirip dengan lapisan bawang. Proses ini berlangsung sekitar 7-10 hari hingga kuning telur matang. Ketika folikel sudah matang, terjadilah ovulasi, yaitu pelepasan kuning telur menuju oviduct. Warna kuning telur mulai dari kuning muda hingga jingga tua, ditentukan oleh pigmen xanthofil dan juga karotenoid yang berasal dari pakan ayam seperti dari jagung. Nah, yang kedua ini adalah proses sintesis pada putih telur. Setelah ovulasi, kuning telur masuk ke bagian magnum dan oviduct dan tinggal di sana selama 2-3 jam. Di magnum, ribuan sel kelenjar pada dindingnya mensekresikan berbagai protein albumin, antara lain ovalbumin, ovatransferin atau antibakteri, ovomucin pemberi kekentalan, dan lisozim penghancur dinding sel bakteri. Protein-protein ini kemudian bercampur dengan air dalam jumlah besar sehingga membentuk putih telur yang terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan kental di dekat kuning telur dan lapisan encer di bagian luar. Fungsi utama dari putih telur adalah untuk melindungi kuning telur dari guncangan fisik, menyediakan air dan protein bagi embrio, serta memberi perlindungan antimikroba. Pembentukan albumin sangat dipengaruhi oleh kecukupan protein. Dalam pakan dan kesehatan ayam yang kekurangan protein atau sedang stres akan menghasilkan putih telur yang encer dan tipis. Setelah proses ini selesai, telur bergerak menuju istimus untuk pembentukan membran kerabang. Nah, yang ketiga ini adalah proses sintesis kerabang telur. Pada pembentukan kerabang telur berlangsung di uterus atau sel grade, yang merupakan tahap paling lama, yaitu sekitar 18 hingga 21 jam sebelum mencapai uterus. Telur terlebih dahulu melewati istimus selama 1-2 jam untuk membentuk 2 lapisan membran kerabang yang fleksibel. Setelah tiba di uterus, sel-sel epitel mulai mensekresikan ion kalsium dan ion karbonat yang bergabung membentuk kristal kalsium karbonat. Sekitar 94-97% kerabang tersusun atas kalsium karbonat. Sisanya adalah matriks protein yang menjadi kerangka tempat kristalisasi. Sumber kalsium berasal dari pakan dan juga dari cadangan tulang medular, yaitu tulang khusus pada burung betina yang dapat melepaskan kalsium dengan cepat, terutama pada malam hari. Proses pengendapan dimulai dari lapisan dasar pada membran kerabang, lalu kristal terus bertambah membentuk lapisan keras yang tebal. Pada tahap akhir, uterus menambahkan pigmen warna kerabang sesuai jenis ayam, serta lapisan kutikula yang berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme. Kualitas kerabang, yaitu seperti ketebalan dan kekerasannya, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan kalsium, fosfor, vitamin D, serta kesehatan ayam petelur. Mungkin demikian saja penjelasan dari saya tentang proses bagaimana dari sintetis pada telur. Terima kasih.